أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ibu sekalian, hari ini saya kebagian atau biasa jatah untuk kultum di subuh ini. Cuman Pak Fei tadi minta coba jelaskan atau mungkin cerita pengalaman kemarin saya haji, baru 2 hari 3 hari yang lalu saya pulang dari haji. Mungkin tidak ada yang begitu aneh Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan ibadah haji ini ya. Saya mencerita proses ibadah haji ini, prosesi ibadah haji ini dari mulai awal ya, sepanjang pengetahuan saya. Jadi ibadah haji itu dimulai dari wukuf di Arafah gitu ya. Kebetulan kami itu memberangkatkan kami itu sehari sebelum wukuf di Arafah. Jadi kalau tidak salah wukuf di Arafah itu hari Jumat. Jadi hari Kamis itu kami sudah berangkat ke Arafah, jadi menginap semalam di Arafah. Dan wukufnya itu yang wajibnya itu ternyata menurut penjelasan pembimbing itu dari jam 12 atau setelah pada zuhur sampai pada asar kalau misalnya, jadi jam 12 sampai jam 5 kira-kira seperti itu. Jadi kami wukuf besok harinya setelah sholat Jumat, jadi kami berzikir gitu ya, terus sampai sore sampai asar ya. Dan pada asar kami menunggu berangkat, siap-siap berangkat ke jam 5 kalau nggak salah. Itu dijelaskan atau diinformasikan bahwa jam 5 akan ada penjemputan bus dari Arafah ke Musdalifah gitu ya. Jadi nanti dari Arafah ke Musdalifah. Jadi setelah ditunggu bisnya telat 2 jam, kira-kira jam 7 malam ya, kami berangkat ke Musdalifah. Di Musdalifah sekitar jam 9. Sebenarnya saya lihat jaraknya dekat, cuma karena macet dan banyak penumpang yang harus antri gitu ya, sehingga telat jam 9 sampai di jam 9 sampai 10 kalau nggak salah sampai di Musdalifah. Lalu sholat Isya dan Maghrib di jamaah itu di Musdalifah gitu ya. Jadi penjelasan pembimbing kita boleh keluar dari Musdalifah atau boleh pergi dari Musdalifah setelah jam 12 malam. Jadi mabit di Musdalifah itu dari kami itu dari jam 10 lah kira-kira sampai jam setengah satu kami menunggu bus untuk ke Mina gitu, ya. Dari Musdalifah itu sekitar jam setengah 2 kami berangkat ke Mina. Jadi alhamdulillah kalau dengar cerita banyak yang ketinggalan sampai harus menunggu bus sampai paginya, memang kami tidak mengalami itu. Jadi alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu semua mungkin ya, kami menjalannya dengan lancar. Kebetulan saya dengan Pak Lutfi satu kloter, cuman berbeda prosesinya. Kalau Pak Lutfi ke Mina dulu, terus ke Arafah, dari Arafah ke Mina lagi. Saya lupa namanya apa itu. Kalau kami dari kami langsung ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Kalau Pak Lutfi kalau nggak salah dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah terus ke Mina. Kalau saya tanya kenapa kita berbeda gitu ya. Jadi ada istilah dalam fikih itu namanya alasan atau elat katanya. Jadi menurut pembimbing kami itu bahwa suatu hukum itu kalau elatnya sudah nggak ada, sudah hilang, maka hukum itu bisa jadi batal, bisa jadi tidak usah dilakukan lagi. Elat itu mungkin alasannya alasan munculnya hukum itu. Lalu alatnya apa? Saya tanya, alatnya itu Nabi itu dulu dari ke Mina dulu karena dia harus mengambil air dari Mina ke Arafah. Karena di Arafah nggak ada air, atau peralatan untuk wukuf itu ada di Mina, katanya begitu cerita pembimbing saya. Karena selalu saya tanyakan, penasaran terus kenapa harus wukuf di Arafah, kenapa harus mabit di Musdalifah, kenapa harus di Mina. Itu
rupanya ada prosesi yang mengikuti kaidah atau tata jalan prosesi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam pada itu. Jadi Mina ini artinya harapan. Itu tempat Nabi Adam alaihissalam itu setelah beratus tahun itu mencari Siti Hawa, itu dia menemukan harapan di Mina sampai dia berjalan terus ke Arafah, ketemu di Arafah gitu. Sekarang namanya Mina atau Muna, jadi harapan sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ke Mina dulu, lalu ke Arafah. Dan kami ke Arafah karena dianggap tidak perlu ke Mina dulu, bisa tidak batal secara fikih gitu. Itu perbedaan saya dengan Pak Lutfi. Pak Lutfi langsung ke Mina, balik ke Arafah, jalan ke Arafah. Jadi setelah di Musdalifah, aturannya katanya itu mengambil batu untuk lempar jumrah itu di Musdalifah, ya. Tapi kita dari sejak di Arafah sudah disiapkan batunya, ada sekitar 60 atau 70 batu gitu. Saya tanya yang diperlukan berapa, yang diperlukan 49. Cuman jaga-jaga karena bisa tercecer atau apa, kita ambil lebih dari, atau mungkin dikasih oleh si panitia di Arab itu lebih dari 49. Ya ada sekitar 80 atau ada yang 90. Saya batu kecil kerikil yang untuk beton itu saya. Jadi kerikil beton itu jadi ini sah enggak saya bilang itu. Ya kalau ragu taburkan aja dulu di Musdalifah kan. Jadi kami taburkan di Musdalifah batu-batu itu, lalu saya ambil lagi gitu. Jadi seolah ngambil di Musdalifah. Atau benar apa enggak si pembimbing itu. Jadi kami taburkan, jadi kami ambil lagi, masukkan ke kantong. Nah dikasih di kantong kecil-kecil si batu untuk lempar jumroh itu. Jadi membawa batu itu saya ambil sekitar 60 batu, saya hitung. Jadi saya bawa ke Mina gitu. Nah kemudian di Mina itu alhamdulillah sebelum subuh kita sudah sampai di Mina. Jadi di Mina sholat subuh, setelah sholat subuh itu kita lempar jumroh yang pertama. Jadi lempar jumroh yang pertama itu jumroh yang ketiga. Ini ada 3 di situ, wusto, ula, akobah. Jadi kita lempar jumroh yang akobah dulu yang pertama. Dan itu masih pakai kain ihram. Jadi di Arafah itu, di ihram itu dipakai sekitar 3 hari menurut saya. Jadi prosesi haji itu sebenarnya tidak begitu lama sebenarnya menurut saya, hanya 3 hari. Memang tantangannya banyak sekali. Jadi pakai kain ihram itu melempar jumroh akobah yang pertama itu, dan itu kita boleh ganti baju. Jadi hari kedua dan ketiga di Mina itu pakai baju biasa, tidak lagi pakai ihram, dan sudah boleh, artinya melanggar ketentuan ihram. Jadi sudah diperbolehkan dalam arti sudah boleh mandi gitu. Bukan sudah boleh mandi, sudah prosesnya sudah selesai kayak gitu. Karena 3 hari itu tidak mandi. Jadi dari mulai mikot di niat di hotel sampai di Mina itu nggak mandi. Jadi itu mungkin cobaan-cobaan proses haji gitu ya, Bapak Ibu bisa bayangkan 3 hari nggak mandi, keringatan gitu ya. Udara itu 50 derajat karena itu, dan memang sangat panas sekali. Jadi keluar hotel aja saya sering canda sama istri saya, ini kayak di kompor aja, keluar hotel langsung panas gitu, udaranya panas. Jadi sehari itu saya lihat di Google itu 48 sampai 50 derajat sehari. Malah saya baca di Arafah itu 55, 51, 52. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan di tenda itu tenda peleton. Kalau Bapak Ibu pernah ikut memang gitu, ada tenda yang gede itu namanya tenda peleton gitu. Jadi sekitar 200 orang itu masuk, 300 orang. Kan kita dikasih kasur 50 cm. Jadi Bapak Ibu bayangkan tidur di kasur yang 50 cm berjejer gitu ya. Jadi orang sini bilang jika lauk asin gitu. Jadi dijejer gitu itu hampir satu tenda itu saya hampir 300 orang. Kebetulan KBH kami itu 150 orang paling banyak dari KBH Pak Lutfi dan KBH yang lain.
Jadi itu bisa Bapak Ibu bayangkan sekitar 300 orang itu di satu tenda dengan udara 55 derajat gitu. Dan di dalam tenda hanya ada 3 blower. Jadi bukan cepat, blower sekitar setengah meter mungkin besarnya itu, 3 blower itu. Memang kalau kita keluar terus masuk lagi terasa dingin, tapi lama-lama di dalam tenda rasa panas juga. Jadi saya perkirakan di atas 40 dalam tenda itu. Dan bisa Bapak Ibu bayangkan selama sehari semalam, 2 hari semalam saya ada di situ, kami ada di situ. Gitu ya. Jadi cerita kembali lempar jumroh tadi, setelah lempar jumroh kami ganti baju bisa, lalu besok semalam besoknya nginep di situ, lalu malam kedua kalau nggak salah kami lempar jumroh yang kedua. Lempar jumroh yang kedua itu tiga-tiganya, Wusto, Ula, dan Aqobah gitu. Tiga-tiganya 7 kali gitu. 7 kali Wusto, 7 kali Ula, 7 kali Aqobah gitu. Dan harus menunggu hari ketiga baru boleh jumroh lagi, lempar jumroh lagi. Jadi harus, tidak boleh. Saya katakan, Pak Pemimpin kenapa nggak sekaligus saja gitu ya, 3 kali pulang ke Mina, 3 kali lagi gitu. Dia bilang nggak boleh. Jadi ditunggu sampai jam 12 malam Bapak Ibu. Setelah jam 12 malam, jam 12 malam kita berangkat dari, jadi setelah jam 7 itu lempar sekitar 1 jam jalan kaki, karena sekitar bolak-balik itu 7 kilo antara tenda ke Jamarat itu. Kebetulan kita dekat sekali maktabnya itu. Jadi di sekitar 100 meter dari terowongan itu. Jadi masuk terowongan ada sekitar 2-3 terowongan tuh masuk lalu sampai ke Jamarat itu, tempat jumroh itu. Jadi Wusto, Ula, Aqobah, tiga-tiganya. Terus kita balik lagi sekitar jam 8 malam sudah sampai di tenda di Mina. Itu jam 12 malam berangkat lagi kita. Jadi sampai sana sudah jam 1, jadi sudah lewat harinya, jadi boleh. Jadi lempar yang ketiga itu kami pada malam yang sama dengan lempar yang kedua, hanya berbeda jamnya itu karena dianggap sudah lewat harinya. Di jam 1 lempar yang ketiga sama itu Wusto, Ula, dan Aqobah gitu. Nah itu juga ada ceritanya kan, cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim melempar iblis atau setan yang menggoda dia ketika mau menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Jadi itu prosesi haji yang saya. Setelah itu kita harus wajib lagi tawaf ifadah gitu. Kita tawaf ifadah itu tidak pakai ihram, tapi wajib, itu rukun. Jadi saya baca itu ada rukun haji, ada wajib haji gitu. Rukun haji itu tidak boleh, harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Dan itu tidak bisa menadam, seperti wukuf di Arafah, lalu mabit di Musdalifah kalau nggak salah. Terus dari lempar boleh, karena lempar itu wajib. Dan tawaf ifadah itu dan sa'i ifadah. Tawaf dan sa'i itu kalau nggak salah itu umroh juga itu rukun. Jadi ada yang wajib, kalau wajib bisa dibadalkan. Jadi lempar jumroh itu bisa dibadalkan. Jadi kita wakilkan dan itu bayar 5 real kalau mau membadalkan ya. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang suruh istrinya aja, yang kita yang capek tinggal di tenda aja, suruh istri kita aja lempar gitu ya. Nah, jadi itu rukun dan wajib haji itu. Jadi proses ini dijalankan sampai setelah itu tawaf ifadah baru selesai. Jadi di lempar jumroh pertama itu Aqobah, ketika kita ganti baju sudah tahalul. Jadi ada dua tahalul. Tahalul yang pertama itu setelah lempar jumroh yang pertama, jumroh Aqobah, jadi ganti baju biasa, ihramnya dilepas, gunting rambut gitu. Nah, yang ketiga itulah katanya tahalul besar dan tahalul kecil namanya. Tahalul besar itu setelah tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah itu tahalul lagi, sa'i dan tahalul lagi gitu. Nah itu yang banyak dibotakin gitu ya. Saya pun ikut dibotakinnya meskipun sudah botak gitu. Jadi saya udah ikut botakin aja, itu bayar 20 real. Saya bilang saya ini nggak ada rambutnya, harus 5 real. Saya bilang ke tukang cukur tuh ya, tukang cukurnya ketawa ya. Sama aja, tenaganya sama ya.
Nah itu prosesnya itu kira seperti itu. Dan kalau tantangannya itu tadi. Jadi saya kadang-kadang sebelum berangkatnya dapat cerita sabar, hati-hati. Saya pikir sabar itu ketika menjalani prosesi ibadah haji itu, ternyata sabarnya itu sabar di luar proses itu. Jadi ketika kita wukuf di Arafah, insya Allah Bapak Ibu kita akan kuat karena kita didorong oleh niat yang kuat untuk beribadah. Ya. Jadi seperti mungkin kalau saya analogikan itu, kalau kita sholat ada yang goda, insya Allah kita akan kuat. Dan misalkan ada kita lagi sholat ada orang yang malah lewat gitu, dan sebenarnya kita akan kuat, nggak akan ketawa. Tapi cobaan itu ternyata di luar itu gitu. Jadi ke ngantri di WC gitu ya, panas-panas banget, Bapak Ibu ngantri panas-panas gitu ya. Itu bisa 5 orang, saya hitung satu orang bisa 5 menit. Jadi ngantrinya 5 kali 5 25 menit. Jadi saya hitung terus satu orang 5 menit, satu orang 5 menit kira-kira ke kamar. Karena ada yang setengah jam. Jadi kita pindah ke sini lebih lama lagi, pindah ke kecelek gitu ya. Jadi kita juga itu kesabarannya di situ mungkin ya. Jadi kadang-kadang ada yang lupa irohnya dikepalakan, gak boleh langsung diginikan lagi. Itu cobaan-cobaan yang mungkin ibadah haji itu seperti itu. Ngantri bus di sebelum ke Arafah bisa 2 jam, bahkan ada yang marah-marahin panitia. Saya sampai sumpah dengan panitia, saya bilang ya nggak perlu lah, saya bilang nimbangin panitia gitu. Karena memang terjadi pada semua orang, nunggu 2 jam, nunggu sejam. Di Musdalifah juga begitu, nunggu bus 1 jam, berdiri 1 jam gitu. Nah, di Mina juga demikian, di Mina itu 2 hari dengan Bapak WC-nya itu sebenarnya itu tadi kesabaran itu. WC-nya itu kan kita tahu tidak semua orang punya kebiasaan yang sama gitu nanti. Ada yang lempar sembarangan, ada yang lempar botol minum di WC itu kotor sekali ya, nanti. Jadi itu yang membuat kita harus sabar untuk itu. Antrinya juga panas-panas ngantri itu. Itu mungkin latihan kesabarannya di situ mungkin itu. Jadi menurut saya yang memang ketika kita bergaul dengan orang yang berbeda budaya, kita harus menyadari dan bukan hanya itu, di kamar itu saya di Mekah itu di kamar 6 orang. Jadi bisa dibayangkan 6 orang 6 kebiasaan pada satu yang sama gitu. Saya juga kaget, ada jamaah sekamar pinjam cukur rambut gitu ya, saya cukur apa? Tengok saya, kok ada orang yang mau pinjam cukur? Saya nggak biasa pinjam cukur jenggot itu kan, saya bisa sangat privasi sekali buat saya itu. Jadi ketika keluar dari kamar mandi dia katakan, Pak Jul, tadi cukur rambut saya pakai, nggak apa-apa, saya nggak mungkin. Setelah dia pakai baru ngomong gitu kan, ya beli lagi aja baru gitu, karena bagi saya cukur rambut, gunting kuku kan sangat privasi gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu kira-kira mungkin pengalaman saya yang memang butuh kesabaran lah kira-kira. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang pernah berangkat ibadah juga kan mengalami yang sama mungkin, cuman tantangannya beda-beda gitu ya. Jadi saya pernah dengar cerita almarhum bapak saya itu naik haji tahun 87. Jadi dia tuh katakan tidur di pasir malah nggak ada. Saya di Musdalifah, kami di Musdalifah itu sudah ada karpet ternyata. Dan di Arafah itu nggak ada tenda. Jadi jadi bayangkan hukum di situ nggak ada tenda. Jadi pakai apa? Kalau pakai tenda nggak tahu pakai apa. Jadi saya nggak ngerti cerita bapak saya itu. Tahun 87 waktu dia naik haji cerita tidur di pasir, karena itu di Musdalifah di pasir. Mungkin juga di Mina di pasir juga gitu. Karena sekarang sudah enak, di Mina sudah ada tenda. Jadi saya dengar cerita teman saya lain juga yang sudah haji 2008 memang beda. Jadi kalau saya ditanya gimana lebih bagus atau tidak, saya nggak ngerti karena baru sekali gimana mau membandingkan dengan yang lama. Cuma dengar dari teman-teman sekarang lebih bagus gitu. Jadi saya kadang-kadang merasa kesian juga dengan panitia dari Kemenag gitu. Saya lihat kerja keras tapi yang ini tidak optimal karena bukan kesalahan dia sebenarnya, kesalahan dari memang situasi kondisi yang memang
sangat berat ya, nanti terutama cuaca dan sebagainya itu mungkin yang perlu kita. Jadi juga yang perlu kita perhatikan, maksudnya memang banyak cerita ibadah haji itu ibadah fisik. Jadi mungkin yang 60 ke atas itu sudah sangat-sangat tidak disarankan, mungkin sudah tidak mampu, mungkin sebenarnya yang 60 ke atas itu. Sebenarnya yang saya pun itu dimasuk ke dalam kelompok murur waktu itu. Jadi kelompok murur itu di Musdalifah nggak berhenti, busnya itu lewat aja gitu. Karena saya udah 61, jadi sama wanita masih kelompok murur. Saya bilang saya nggak mau, saya masih kuat. Saya bilang jalan kaki juga masih kuat. Saya bilang. Jadi saya nggak jadi di kelompok murur itu. Jadi saya tetap diturunkan di Musdalifah. Jadi mabit di Musdalifah. Cuman yang memang capek. Jadi banyak seumur saya itu sampai di Musdalifah harusnya zikir, berdoa, tidur gitu. Saya pun tidur jadinya. Yang sebelum itu ketiduran karena capek. Tidur gitu ya. Tidur jam 12. Bangun ya ketika dibangunkan mau berangkat ke Mina. Gitu. Jadi itu mungkin warning-warning yang seharusnya mungkin kita perhatikan. Jadi saya sih mungkin menyarankan Bapak Ibu yang masih di bawah 50 seumuran Pak Lutfi itu yang menurut saya cukup. Karena Pak Lutfi itu hampir tiap hari ke Masjidil Haram. Jadi cuaca separah itu pun dia masih tahan. Tapi kalau saya kan udah nggak tahan lagi, itu banyak di hotel itu. Jadi saya sering haji maktab, haji yang tinggal di maktab terus gitu ya. Saya bilang yang penting yang wajibnya sudah selesai. Saya bilang sunat-sunat ya silakan yang mudah-mudah ini. Jadi itu Bapak Ibu tantangan pengalaman saya kemarin yang mungkin juga dirasakan oleh Bapak Ibu yang sudah pernah ikut proses haji. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan ini bagian dari rukun Islam yang harus kita jalani kalau mampu seperti itu, dan diharapkan memang menurut saya ya dipaksakan juga gak masalah gitu. Karena memang menarik menurut saya proses ibadah haji ini membuat kita menjadi paham bagaimana mengenal orang lain, bagaimana mengenal diri kita sendiri. Jadi kita bisa paham siapa kita. Misalnya proses ibadah haji ini 3 hari, yang hampir 3 hari 3 malam kita digembleng gitu, mental kita menurut saya. Saya pernah ikut Melba hampir 2 minggu itu digembleng di barak itu, menurut saya tidak ada apa-apanya, tidak hari haji ini. 2 minggu itu kalau yang pernah ikut Melba 2 minggu itu kita digembleng sangat disiplin. Tapi kalau saya haji ini disiplin dari diri kita sendiri. Kalau nggak disiplin ya mungkin celaka sendiri gitu. Itu mungkin celaka dalam arti lama di WC-nya, mendapatkan WC yang penuh, mengantri dan seterusnya. Jadi kita harus disiplin sekarang. Bangun pagi-pagi pertama ke WC gitu. Jadi itu yang menurut saya penting dalam proses ibadah haji yang sering disebut sebagai ibadah fisik. Mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai